Alur tujuan pembelajaran atau ATP pada kurikulum Merdeka. Satuan Pendidikan SMA Negeri Jombang, tahun pelajaran 2023-2024, mata pelajaran Matematika fase E kelas 10 SMA. Capaian pembelajaran fase E. Pada akhir fase E, peserta didik dapat menggunakan bilangan eksponen baik pangkat bulat maupun rasional, menentukan barisan dan deret bilangan, baik barisan dan deret aritmatika maupun barisan dan deret geometris. Peserta didik dapat membentuk dan menyelesaikan persamaan dan pertidaksamaan linear tiga variabel, kuadrat dan eksponensial baik secara grafik maupun aljabar. Mereka memodelkan fenomena hubungan antara dua besaran dengan menggunakan fungsi linear, kuadrat, dan eksponensial, dan mengevaluasi kesesuaian model, serta menyelesaikan sistem persamaan linear tiga variabel. Peserta didik memahami kekongruenan dan penerapannya dalam konteks transformasi geometri, menentukan perbandingan trigonometri, dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Mereka menggunakan rumus volume dan luas permukaan untuk memecahkan masalah. Peserta didik dapat memilih tampilan data yang sesuai dan menginterpretasi data menurut bentuk distribusi data menggunakan nilai tengah, median, mean, dan sebaran jangkauan interkuartil standar deviasi. Capaian berdasarkan domain. Materi bilangan di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma, serta menggunakan barisan dan deret, aritmatika, dan geometri. Pada materi aljabar dan fungsi, di akhir fase E, peserta didik dapat menginterpretasi ekspresi menggunakan sistem persamaan linear tiga variabel, sistem pertidaksamaan linear dua variabel, fungsi kuadrat, dan fungsi eksponensial dalam menyelesaikan masalah. Lakukan operasi vektor. Pada materi geometri di akhir fase E, peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Pada materi analisis data dan peluang, di akhir fase E, peserta didik dapat menampilkan dan menginterpretasi data menggunakan statistik yang sesuai bentuk distribusi data untuk membandingkan nilai tengah, median mean, dan sebaran jangkauan interkuartil standar deviasi untuk membandingkan dua atau lebih himpunan data. Mereka dapat meringkas data kategorikal untuk dua kategori dalam tabel frekuensi dua arah. Menafsirkan frekuensi relatif dalam konteks data, termasuk frekuensi relatif bersama, marginal, dan kondisional, dan mengenali kemungkinan asosiasi dan tren dalam data. Mereka dapat membedakan antara korelasi dan sebab akibat. Mereka dapat membandingkan distribusi teoritis diskrit dan distribusi eksperimental dan mengenal peran penting dari ukuran sampel. Mereka dapat menghitung peluang dalam situasi diskrit. Penurunan capaian domain menjadi tujuan pembelajaran per domain. Tujuan pembelajaran untuk domain bilangan, capaian pembelajaran domain, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma, serta menggunakan barisan dan deret, aritmatika, dan geometri. Domain bilangan, CP, di akhir fase E, peserta didik dapat menggeneralisasi sifat-sifat operasi bilangan berpangkat atau eksponen dan logaritma. Tujuan pembelajaran 1. Menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat atau eksponen. 2. Menggeneralisasi sifat-sifat eksponen. 3. Menerapkan sifat eksponen untuk menyederhanakan ekspresi. 4. Menjelaskan bentuk ekuivalen menggunakan sifat eksponen, termasuk hubungan pangkat rasional dan bentuk akar. Profil pelajar Pancasila. Berpikir kritis dalam mengidentifikasi bentuk ekuivalen dari bentuk pangkat, kreatif dalam memodelkan fenomena dan data menggunakan fungsi eksponen. Alokasi waktu untuk TP1 yaitu 1 JP, TP2 2 JP, TP3 1 JP, TP4 2 JP. TP5 menyimpulkan definisi logaritma serta kaitannya dengan eksponen. TP6 menggeneralisasi sifat-sifat logaritma. TP7 menerapkan sifat logaritma dalam menyederhanakan bentuk logaritma. TP8 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep logaritma. Untuk profil pelajar Pancasilanya, berpikir kritis dalam menggunakan sifat logaritma dalam menyederhanakan bentuk algoritma dan menyelesaikan masalah kontekstual. Untuk TP5 yaitu 3 JP, TP6 3 JP, TP7 3 JP, TP8 yaitu 2 JP. Untuk TP9 menentukan pola dari suatu barisan bilangan, TP10 menjelaskan pengertian barisan aritmatika, TP11 menentukan rumus suku ke N suatu barisan aritmatika, TP12
menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan barisan aritmatika. TP13 menjelaskan pengertian deret aritmatika. Nomor 3, tujuan pembelajaran untuk domain geometri. Capaian pembelajaran domain, peserta dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Domain atau elemen geometri, JP domain, di akhir fase E, peserta didik dapat menentukan perbandingan trigonometri dan memecahkan masalah yang melibatkan segitiga siku-siku. Tujuan pembelajaran yang pertama, mengidentifikasi hubungan sudut dan sisi dari segitiga siku-siku. 2. Menjelaskan definisi perbandingan trigonometri untuk sudut lancip menggunakan konsep kesebangunan. 3. Menggunakan hubungan antara sinus dan kosinus untuk sudut penyiku. 4. Menentukan perbandingan trigonometri dan teorema Pitagoras untuk memecahkan permasalahan yang melibatkan segitiga siku-siku. Profil pelajar Pancasila berpikir kritis dalam mengaplikasikan trigonometri dalam menyelesaikan permasalahan kontekstual dunia nyata. Alokasi waktu yang pertama 1 JP, yang kedua 3 JP, yang ketiga 2 JP, dan yang keempat 6 JP. Selanjutnya nomor 4, tujuan pembelajaran untuk domain analisis data dan peluang. Capaian pembelajaran domain, peserta didik dapat menampilkan dan menginterpretasi data menggunakan statistik yang sesuai bentuk distribusi data untuk membandingkan nilai tengah, yakni median, mean, dan sebaran jangkauan interkuartil standar deviasi untuk membandingkan dua atau lebih himpunan data. Mereka dapat meringkas data kategorikal untuk dua kategori dalam tabel frekuensi dua arah, menafsirkan frekuensi relatif dalam konteks data, termasuk frekuensi relatif bersama, marginal, dan kondisional, dan mengenali kemungkinan asosiasi dan tren dalam data. Mereka dapat membedakan antara korelasi dan sebab akibat. Mereka dapat membandingkan distribusi teoritis, diskrit, dan distribusi eksperimental, dan mengenal peran penting dari ukuran sampel. Mereka dapat menghitung peluang dalam situasi diskrit. Pada domain analisis data, di akhir JP-nya di akhir fase E, peserta didik menginterpretasi data menggunakan statistik yang sesuai dengan distribusi data untuk membandingkan nilai tengah, rata-rata, dan data yang sering muncul, median, mean, dan modus, dan sebaran jangkauan interkuartil standar himpunan data dapat meringkas data kategorikal untuk dua kategori dalam frekuensi dua arah, menafsirkan frekuensi relatif dalam konteks data, termasuk frekuensi relatif bersama, marginal, dan kondisional. Tujuan yang pertama, merepresentasikan data menggunakan tampilan data kelompok yang sesuai tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. 2. Menginterpretasi data berdasarkan tampilan data. 3. Menghitung ukuran pemusatan dari kumpulan data, mean, median, dan modus pada data kelompok. Yang keempat, menentukan ukuran penempatan dari kumpulan data, kuartil, dan persentil pada data kelompok. Yang kelima, menganalisis ukuran penyebaran dari kumpulan data, jangkauan interkuartil, varian, dan simpangan baku pada data kelompok. Yang keenam, membandingkan dua kelompok data menggunakan ukuran pemusatan data untuk penyebaran. Profil pelajar Pancasila berpikir kritis dalam menilai keabsahan tampilan analisis dan interpretasi data, kreatif dalam menggunakan data dalam pengambilan keputusan. Alokasi waktu yang untuk TP pertama yaitu 2 JP, yang kedua 1 JP, yang ketiga 3 JP, yang keempat 1 JP, yang kelima 2 JP, dan keenam 3 JP. Untuk JP domain yang di akhir fase E, peserta didik dapat membedakan antara korelasi dan sebab akibat. Pada TP7, membedakan antara korelasi dan sebab akibat. Profil pelajar Pancasila berpikir kritis dalam menentukan hubungan antara variabel, membedakan korelasi dan sebab akibat, dengan alokasi waktu 3 JP. Pada domain peluang, di akhir JP-nya di akhir fase E, peserta didik dapat membandingkan distribusi teoritis, diskrit, dan distribusi eksperimental, dan mengenal
peran penting dari ukuran sampel. Mereka dapat menghitung peluang. Selanjutnya yaitu unit pembelajaran 10.1, bilangan berpangkat atau eksponen. Tujuan unit yaitu membahas bilangan berpangkat dan fungsi eksponen yang dapat digunakan untuk memodelkan fenomena dan data dalam dunia nyata. Domain, bilangan, aljabar, dan fungsi. Perkiraan JP unit yaitu 15. Kata kunci, eksponen, bentuk akar, fungsi eksponen. Penjelasan singkat atau isi dari proses yaitu siswa memahami bilangan berpangkat dan bentuk akar beserta sifat-sifatnya, serta dapat memodelkan fenomena atau situasi dunia nyata yang terkait dengan fungsi eksponen. Profil pelajar Pancasila berpikir kritis dalam mengidentifikasi bentuk ekuivalen dari bentuk pangkat. Yang kedua, kreatif dalam memodelkan fenomena dan data menggunakan fungsi eksponen. Glosarium, eksponen adalah nilai yang menunjukkan derajat perpangkatan suatu bilangan. Bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Fungsi eksponen adalah fungsi berbentuk perpangkatan dengan variabel bebasnya adalah pangkat dari konstanta fungsi tersebut. Tujuan pembelajaran menyatakan perkalian bilangan bulat berulang sebagai bilangan berpangkat atau eksponen dengan topik eksponen dengan 1 jam pelajaran. Tujuan pembelajaran menggeneralisasi sifat-sifat eksponen dengan topik sifat-sifat eksponen dengan 2 jam pelajaran. Selanjutnya, tujuan pembelajaran menerapkan sifat eksponen untuk menyederhanakan ekspresi dengan topik sifat-sifat eksponen dengan 1 jam pelajaran. Selanjutnya, mengidentifikasi bentuk ekuivalen menggunakan sifat eksponen atau termasuk hubungan pangkat rasional dan bentuk akar dengan topik pangkat rasional dan bentuk akar dengan jam 2 pelajaran. Selanjutnya yaitu menginterpretasi bagian dari ekspresi atau bentuk eksponen sederhana, misalnya AB pangkat N dan kompleks, misalnya P buka kurung 1 plus R pangkat N dengan topik bentuk eksponen dengan 2 jam pelajaran. Selanjutnya, menginterpretasi karakteristik utama dari tabel maupun grafik dari fungsi kuadrat dengan grafik fungsi dengan 2 jam pelajaran. Selanjutnya, menginterpretasi karakteristik utama dari tabel maupun grafik dari fungsi eksponen dengan topik grafik fungsi dengan 2 jam pelajaran. Selanjutnya, yaitu membedakan situasi yang dapat dimodelkan dengan fungsi eksponen dan yang dapat dimodelkan dengan fungsi linier dengan topik perbedaan fungsi eksponen dan fungsi linier dengan 1 jam pelajaran. Selanjutnya, memodelkan fenomena atau data dengan fungsi eksponen dengan topik memodelkan dengan fungsi eksponen dengan 1 jam pelajaran. Totalnya yaitu 12 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu unit pembelajaran 10.2 dengan materi logaritma. Tujuan unit yaitu memperkenalkan konsep logaritma sebagai kebalikan dari konsep eksponen. Domainnya bilangan, perkiraan JP unit yaitu 12, kata kunci logaritma. Penjelasan singkat atau isi dan proses, siswa mengubah bentuk bilangan eksponen menjadi bentuk logaritma dan menggeneralisasi sifat-sifat logaritma serta menyelesaikan masalah sederhana yang terkait dengan logaritma. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila berpikir kritis dalam menggunakan sifat logaritma dalam menyederhanakan bentuk algoritma dan menyelesaikan masalah kontekstual. Glosarium, logaritma, operasi kebalikan dari eksponen atau perpangkatan. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan definisi logaritma serta kaitan dengan eksponen dengan topik konsep logaritma dengan 3 jam pelajaran. Selanjutnya, menggeneralisasi sifat-sifat logaritma dengan topik sifat-sifat logaritma dengan 3 jam pelajaran. Selanjutnya, menggunakan sifat logaritma dalam menyederhanakan bentuk logaritma dengan topik penerapan sifat-sifat algoritma dengan 3 jam pelajaran. Selanjutnya, yaitu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan konsep logaritma dengan topik aplikasi logaritma dengan 3 jam pelajaran. Totalnya yaitu 12 jam pelajaran. Selanjutnya unit pembelajaran 10.3. Selanjutnya yaitu unit pembelajaran 10.4 dengan materi sistem persamaan dan pertidaksamaan linear. Tujuan unit yaitu untuk ini
melanjutkan dari SMP pemahaman sistem persamaan linear 2 variabel kepada 3 variabel dan sistem persamaan linear, domain aljabar dan fungsi, perkiraan JP unit yaitu 16, kata kunci, sistem persamaan, sistem persamaan. Penjelasan singkat atau isi dari proses yaitu siswa menyelesaikan masalah kontekstual yang terkait dengan sistem persamaan linear 3 variabel dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel secara grafik maupun aljabar. Profil Pelajar Pancasila berpikir kritis dalam menentukan sistem persamaan yang sesuai untuk permasalahan kontekstual dan memilih metode penyelesaian yang efisien, kreatif dalam memodelkan situasi kontekstual dalam bentuk sistem persamaan dan sistem pertidaksamaan linear. Sistem persamaan untuk glosarium, sistem persamaan linear adalah persamaan linear yang dikorelasikan untuk membentuk suatu sistem. Sistem ketidaksamaan linear adalah pertidaksamaan linear yang dikorelasikan untuk membentuk suatu sistem. Tujuan pembelajaran yang A.2 menjelaskan pengertian solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel berdasarkan pemahaman solusi dari sistem persamaan linear 2 variabel. Untuk topiknya, sistem persamaan linear 3 variabel, dan untuk JP-nya adalah 3. Untuk A.3, menyelesaikan masalah dengan memodelkan ke dalam sistem persamaan linear. Topiknya untuk memodelkan dengan sistem persamaan linear, JP-nya adalah 3. Untuk A.4, menentukan solusi dari sistem persamaan linear 2 variabel secara grafik. Untuk topiknya kedua yaitu sistem pertidaksamaan linear. Yang kedua adalah penyelesaian grafik. Untuk A.5, menyelesaikan masalah dengan memodelkan ke dalam sistem pertidaksamaan linear. Untuk topiknya memodelkan dengan sistem pertidaksamaan linear untuk JP-nya 3 dan total JP-nya 12. Untuk pembelajaran 1.5 Sisi Kuadrat, tujuan unit ini fokus dalam pemodelan fenomena data menggunakan fungsi kuadrat, domainnya aljabar dan fungsi. Perkiraan JP unit adalah 12, kata kunci adalah fungsi kuadrat. Penjelasan singkat isi dan proses. Bisa menginterpretasi karakteristik utama dari grafik fungsi kuadrat, serta memodelkan fenomena atau data dengan fungsi kuadrat. Untuk profil pelajar Pancasila, berpikir kritis dalam menentukan bentuk fungsi kuadrat yang sesuai dalam permasalahan kontekstual yang menyelesaikan efisien, kreatif dalam memodelkan fenomena dan data menggunakan fungsi kuadrat. Glosarium. Fungsi kuadrat adalah fungsi suku banyak dengan pangkat tertinggi variabelnya adalah 2. Untuk tujuan pembelajarannya yang A.6 menginterpretasikan karakteristik utama dari grafik fungsi kuadrat. Topiknya adalah karakteristik fungsi kuadrat dan JP-nya 3. Yang A.7 menganalisis sifat dari fungsi kuadrat. Untuk topiknya sifat dan fungsi kuadrat dan JP-nya 3. Untuk A.8 modelkan fenomena atau data dengan fungsi kuadrat. Untuk topiknya modelkan dengan fungsi kuadrat dan JP-nya 3. Total JP-nya adalah 9. Hasil analisis data untuk membuat interpretasi data.
Profil pelajar Pancasila. Berpikir kritis dalam menilai keabsahan, tampilan, analisis, dan interpretasi data. Kreatif dalam menggunakan data dalam pengambilan keputusan. Glosarium. Data kelompok merupakan data yang dikelompokkan dalam kelas-kelas. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar sampai yang terkecil. Ukuran letak data merupakan ukuran untuk melihat di mana letak salah satu data dari sekumpulan data. Ukuran sebaran data merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh data tersebut dari rata-rata. Tujuan pembelajaran. D1. Mempresentasikan data menggunakan tampilan data kelompok yang sesuai. Tabel distribusi, frekuensi, dan histogram. Menggunakan topik tabel distribusi dan histogram. Memiliki JP2 atau jam pelajaran 2. D2. Menginterpretasi data berdasarkan tampilan data. Menggunakan topik interpretasi data, JP-nya 1. D3. Menghitung ukuran pemusatan dari kumpulan data, yaitu min, median, dan modus pada data kelompok. Menggunakan topik min, median, dan modus dengan JP3. D4. Menentukan ukuran penempatan dari kumpulan data, kuartil pada data kelompok. Topik kuartil dengan JP1. D5. Menganalisis ukuran penyebaran dari kumpulan data, jangkauan interkuartil, varian, dan simpangan baku pada data kelompok. Topiknya jangkauan interkuartil, varian, dan menggunakan JP2. D6. Membandingkan dua kelompok data menggunakan ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran. Dengan topik membandingkan dua kelompok data dengan JP3. Total JP-nya 12. Unit pembelajaran 10.9 analisis data bivariat. Tujuan unit. Unit ini fokus pada menentukan apakah adanya korelasi atau asosiasi dan tren antara variabel dengan domain analisis data dan peluang. Perkiraan JP unit 6 dengan kata kunci asosiasi, tren, data kategorikal, tabel frekuensi dua arah. Penjelasan singkat atau isi dan proses dua arah. Dengan topik data kategorikal, tabel frekuensi dua arah, dan JP3, total JP-nya 6. Belajar Pancasila, berpikir kritis dalam menentukan apakah dua kejadian saling lepas atau tidak saling lepas, serta memprediksi kemungkinan berdasarkan data yang ada. Glosarium, kejadian saling lepas adalah kejadian di mana tidak mungkin untuk terjadi pada hasil yang sama. Peluang adalah kemungkinan yang mungkin terjadi atau muncul dari sebuah peristiwa. Tujuan pembelajaran. D10, menjelaskan pengertian ruang sampel dan kejadian dengan topik ruang sampel dan kejadian dengan JP1. D11, menentukan ruang sampel dan kejadian dari suatu percobaan dengan topik ruang sampel dan kejadian dengan JP2. D12, menjelaskan pengertian peluang suatu kejadian dengan topik peluang kejadian dengan JP1. D13, menentukan peluang suatu kejadian dengan topik peluang kejadian dengan topik 1. D14, menentukan frekuensi harapan suatu kejadian dengan topik frekuensi harapan dengan JP1. D15, menjelaskan pengertian gabungan dua kejadian dengan topik gabungan dua kejadian dengan JP1. D16, menentukan peluang gabungan dua kejadian peluang dengan topik peluang gabungan dua kejadian dengan JP1. D17, menjelaskan pengertian kejadian saling lepas dengan JP1. D18, menentukan peluang kejadian saling lepas dengan topik peluang kejadian saling lepas dengan JP1 dengan total JP-nya 9.